persatuan di lingkungan rumah dan sekolah. Anak-anak kelas 1, kerja bakti rutin dilakukan di sekolah. Para siswa membersihkan ruang kelasnya dan halaman sekolah. Kerja bakti adalah contoh sikap bersatu dalam menjaga kebersihan sekolah. Persatuan dalam menjaga kebersihan sekolah tidak hanya diterapkan di sekolah. Kita harus bersatu dimanapun berada. Bagaimana contoh sikap bersatu di lingkungan rumah dan sekolah? Nah, sekarang kita belajar yaitu menjaga persatuan di lingkungan rumah dan sekolah. Persatuan di lingkungan rumah. Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut diraih dengan persatuan para pejuang. Ada? Diraih dengan persatuan para pejuang. Mereka berjuang tanpa memperdulikan perbedaan yang ada. Setelah merdeka, bangsa kita harus tetap bersatu. Ya, harus tetap bersatu. Bersatu membuat kita dapat mempertahankan kemerdekaan. Persatuan dapat dimulai di rumah dan di sekolah. Nantinya kita akan terbiasa bersatu dimanapun kita berada. Kita bersatu untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Juga bersatu untuk menolong orang lain di sekitar kita. Bersatu mulai dari di rumah. Taat peraturan sama dengan ibu bapak. Minta ibu bapak di rumah kita turuti. Ada yang melawan orang tua di rumah? Tidak. Apalagi melawan guru. Ilmu datangnya dari guru. Bersatu mulai dari rumah sampai ke sekolah. Mulai dari keluarga rumah sampai dengan teman-teman di sekolah, kita harus bersatu. Kalau kita tidak mau bersatu, mana kita mau maju, ya? Ya, Nak? Ya. Kita harus pandai-pandailah berteman dengan kawan supaya kita nampak bersatu, rukun, ya. Lingkungan di sekitar kita. Di sekitar rumah kita ada rumah-rumah lain. Rumah itu ditinggal oleh tetangga. Rumah itu ditinggali oleh tetangga kita. Kita harus menjaga kerukunan dengan tetangga kita. Caranya dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu tetangga. Namun saat mengadakan acara, kita dapat meminta bantuan tetangga. Misalnya meminta izin memarkir kendaraan. Tamu saat ada acara di rumah kita. Suatu saat tetangga juga akan mengadakan acara. Kita sebaiknya mengizinkan tamunya memarkir kendaraan di depan rumah kita. Saling menolong dengan tetangga membuat kita hidup dengan rukun. Nah, jadi kebiasaan hidup rukun dengan tetangga. Bersatu dalam menjaga lingkungan rumah dan sekitarnya. Setiap ruangan di rumah harus dijaga kebersihannya. Nah, sekarang tentang kebersihan di rumah. Letakkan barang pada tempatnya, hindari membuang sampah sembarangan. Ya, jangan buang sampah sembarangan, apalagi makan pisang. Maka kupas pisang yang masak, capakkan di depan rumah. Kawan lewat kali prosor dia dah jatuh. Kita dapat dosa.
Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ya anak-anak paham? Buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan, ya kan? Hindari membuang sampah sembarangan, hindari. Kita bersihan lingkungan rumah tangga itu perlu, wajib. Nah, kebersihan setengah daripada iman. Ya, orang bersih itu beriman. Kalau orang tidak bersih tidak beriman. Nah, membersihkan ruangan rumah harus dikerjakan bersama-sama. Jangan ibu yang bersih rumah, yang cewek-cewek nengok baik. Mama bersih rumah, tahu cuci piring, ya nengok. Kelas 1 udah pintar cuci piring enggak? Pintar. Ya, mereka kelas 2 pintar besar yang cewek. Tolong cuci piring, apalagi hari libur, ya. Hari libur itu misal hari minggu kita berkeroyok dengan keluarga di rumah. Nah, mama bersihkan cok, kita cuci piring, kita nyapu. Mama nyapu di dalam rumah, kita nyapu di halaman. Ya, harus kebiasaan hidup berkeroyok dimulai dari rumah tangga. Pintar, anak didik ibu yang tersayang, ya. Melakukan pekerjaan bersama-sama disebut kerjasama. Anggota keluarga berkumpul di ruang keluarga. Rapikan kursi dan bantal yang ada. Matikan televisi setelah selesai ditonton. Pangkaslah rumput yang sudah tinggi. Bersihkan sampah daun yang berserakan. Siramlah tanaman setiap sore. Ada bunga di depan rumah, sore-sore disirami supaya apa? Supaya subur. Nah, ada kembang, tanaman hias depan rumah disiram supaya subur. Ya. Rapikan kursi dan bantal, bangun tidur. Kita bersihkan tempat tidur. Kan ada ini, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Bangun tidurku terus mandi. Nah, coba membersihkan tempat tidurku. Jadi jangan perintah untuk berarti mama bersihkan tempat tidur tuh nak. Gak usah diperintah karena di sekolah sudah ada guru yang memberitahu. Pak, kata guru kami, kata ibu, bangun tidur bersihkan sendiri tempat tidur. Itu terus mandi, jangan lupa digosok gigi, ya. Tidak ada gosok gigi. Mandi tadi pagi. Mandi. Ada mandi. Mandi pagi-pagi itu sehat badan. Gigi digosok, ya, sarapan. Jangan makan apa namanya itu yang tidak boleh seperti air kemasan, yang apa tuh yang seperti panter, melo apa gitu. Jangan terlalu sebelum kamu duduk dan makan itu. Mandi dulu, gosok gigi, pakai dengan rapi. Sudah itu sarapan, baru berangkat ke sekolah. Menjelang berangkat, sebelum berangkat ke sekolah, ada nggak manggil orang tua? Ada. Pintar, salami ibu di rumah, bapak, bu. Kami berangkat ke sekolah, doakan, ya. Nah, salam dengan ibu, dengan mama, bapak, ya. Itu namanya rukun dengan keluarga tadi. Nah, macam tuh anak yang pintar. Lingkungan sekitar rumah juga harus dijaga kebersihannya. Buatlah tempat sampah tertutup di depan rumah dengan rapi. Dengan begitu bau sampah tidak mengganggu tetangga. Kita dan tetangga dapat bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar rumah. Selokan yang bersumbat dapat bersihkan bersama warga sekitar. Lingkungan tempat tinggal kita akan terasa nyaman. Nah, jadi hari ibu berkeroyok
tenggorokan, dibersihkan, jangan sampah tersumbat ya. Jadi sampah tersumbat mengganggu tetangga. Sudah tuh tolong menolong dengan keluarga di sekitar rumah. Di sekitar rumah kita tinggal para tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita di lingkungan rumah. Kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Biasakan saling menolong dengan tetangga. Dengan begitu kita dan tetangga dapat hidup rukun. Nah, dengan tetangga itu adalah keluarga kita yang paling dekat. Walaupun kita punya keluarga banyak, tetapi kalau jauh dari rumah, sama dengan orang lain. Yang tetangga itulah terutama yang keluarga kita. Karena kalau kita punya keluarga yang jauh, susah menghubungi. Yang paling cepat tetangga. Nah, jangan berkelahi balik main dengan anak tetangga. Berkelahi, ya dekat rumah. Banyak cara untuk hidup tolong menolong dengan tetangga. Misalnya dengan meminjamkan kendaraan. Kita saat tetangga harus ke rumah sakit. Nah, ya menjenguk dan membawakan makanan untuk tetangga yang sakit, memberikan oleh-oleh kepada tetangga setelah kembali dari kampung halaman. Ya, pernah ada nengok tetangga yang sakit? Kalau ada tetangga yang sakit kita tengok, bawa oleh-oleh semampu kita. Ya, bawa roti, ya, misalnya bawa cumi, misalnya yang agak-agak ringan susu untuk menjenguk tetangga yang sakit. Sudah, jadi tadi kita membahas tentang apa tadinya, yaitu menjaga persatuan di lingkungan rumah dan sekolah. Baiklah anak-anak, untuk sementara pelajaran hari ini kita tutup dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah besok